Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Ibana As-Sughra oleh Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukhbari rahimahullahu taala. Kita masih dalam pembahasan tentang tauhid asma wa sifat atau min sifatillahi al-khabariyah. Pembahasan tentang sifat-sifat Allah al-khabariyah. Sudah kita sampaikan kaidah dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah di dalam kitabnya Al-Quran dari nama-nama dan sifat-sifatnya, atau yang telah ditetapkan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis yang sahih, tanpa menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk, tanpa membayangkan sifat Allah, tanpa diselewengkan dari makna yang sebenarnya, dan tidak menafikannya. Ini adalah akidah Ahlus Sunnah tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah yang telah disampaikan oleh para ulama Ahlus Sunnah dalam kitab-kitab akidah. Seperti dalam ucapan Imam Ibnu Battah Al-Ukhbari, kita mau ulangi sedikit. Kata beliau, "Tsummal iman wal qabul wat tasdiq bi kulli ma rawathul ulama wa naqalahu as-siqat ahlul athar an Rasul sallallahu alaihi wasallam wa talaqiha bil qabul." Wajib mengimani, menerima, membenarkan semua riwayat-riwayat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh para ulama ahli hadis yang terpercaya, yang mereka menerima hadis tersebut, yaitu khususnya tentang sifat-sifat Allah. Wala turaddu bil ma'arid, tidak boleh dibantah, ditolak dengan takwil, penyelewengan-penyelewengan dalam pentafsirannya. Wala yuqalu lima, tidak boleh ditanya ini tentang masalah takdir Allah, kenapa, mengapa Allah berbuat demikian. Wa kaifa, tidak boleh bertanya bagaimana sifat-sifat Allah tersebut. Wala tuhmal alal ma'qul, tidak boleh diakal-akali atau ditimbang nas-nas tersebut dengan akal pikiran atau logika. Wala tudlab lahal maqayis, tidak boleh sifat-sifat Allah tersebut dikiaskan,
samakan dengan makhluk, wala yu'mal laha at-tafasir illa ma fassarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh dipahami, ditafsirkan kecuali dengan yang ditafsirkan oleh Rasulullah SAW atau rajulun min ulamil ummah, atau dari seorang para ulama kaum muslimin dari para sahabat tabi'in maupun tabi'u at-tabi'in. Ini kaidah Ahlussunnah dalam mengimani nama-nama dan sifat Allah. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah. Dan ini sudah kita isyaratkan pada pertemuan yang lalu. Alhamdulillah kita pernah menulis makalah tentang ucapan para ulama salaf dalam masalah ini. Ini sekedar untuk menguatkan saja. Kita menukilkan dari ucapan Imam Ibnu Khuzaimah yang dikenal sebagai Imamul A'immah, imamnya para imam di zaman itu, karena beliau gurunya ulama-ulama ahli hadis seperti Imam Bukhari dan seterusnya. Imam Ibnu Khuzaimah dalam kitab Tauhid, Imam Ibnu Khuzaimah wafat tahun 311 Hijriah, abad keempat Hijriah. Beliau mengatakan dalam kitab Tauhid, Allah menetapkan bagi dirinya sifat wajah. Di kitab itu banyak pembahasan tentang sifat-sifat Allah. Di antaranya sifat wajah bagi Allah, seperti yang Allah firmankan dalam surat Ar-Rahman, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kekallah wajah Rabbmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Dalam bab itu Imam Ibnu Khuzaimah mengatakan Allah menetapkan bagi dirinya sifat wajah yang dia sifati dengan kemuliaan dan kekekalan. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Serta dia nafikan darinya kebinasaan. Karena ayat sebelumnya Allah berfirman, kullu man 'alaiha fa, setiap yang ada di atas muka bumi ini akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kekallah wajah Rabbmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Kemudian kata beliau, kami dan semua para ulama kami dari Hijaz, Mekah, Madinah, Tihama, Yaman, Irak, Syam dan Mesir, semuanya menyatakan bahwa mazhab kami adalah menetapkan bagi Allah apa yang telah ditetapkan bagi dirinya, dan kami mengikrarkan dengan lisan-lisan kami hal tersebut serta membenarkan dengan hati-hati kami tanpa menyerupakan wajah Allah dengan wajah salah satu dari makhluk. Ini akidah dan kaidah Ahlussunnah dalam menetapkan semua sifat-sifat Allah. Sebagaimana kita menetapkan Allah punya sifat kehidupan, Allah punya sifat ilmu, Allah punya sifat pendengaran, penglihatan. Kita tetapkan apa adanya dan kita sucikan Allah dari penyerupaan terhadap makhluk. Allah punya kehidupan, makhluk punya kehidupan. Tapi Allah kehidupannya sempurna, makhluk kehidupannya penuh kekurangan. Allah hidupnya tidak didahului oleh ketidakadaan dan tidak akan diiringi oleh kebinasaan. Adapun manusia kehidupannya didahului oleh ketidakadaan kemudian diiringi oleh kematian. Demikian pula ilmunya Allah. Allah punya ilmu, manusia punya ilmu, namun hakikatnya berbeda. Ilmunya Allah luas, ilmunya manusia terbatas. Ilmunya Allah tidak didahului oleh ketidaktahuan dan tidak akan diiringi oleh kelupaan. La yadillu rabbi wa la yansa. Adapun ilmunya manusia, dulu manusia jahil, kemudian setelah belajar dia paham, kemudian mungkin dia lupa. Ini sekali lagi kita wajib menetapkan Allah punya sifat, namun sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Sebagaimana kata Imam Abu Hanifah, wa kullu sifatihi khilafu sifatil makhlukin. Semua sifat Allah berbeda dengan sifat makhluk. Sekali lagi, kaidahnya tetapkan apa yang Allah tetapkan, namun di saat yang bersamaan sucikan Allah dari penyerupaan terhadap makhluk. Itulah firman Allah, laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Kemudian kata Imam Ibnu Khuzaimah, beliau membuat bab berjudul bab penjelasan bahwa Allah di atas langit. Ini bab beda lagi tentang istiwa Allah. Allah di atas
langit. Demikian pula kaidah beliau tetap sama, bahwa Allah di atas langit sebagaimana yang telah Allah kabarkan kepada kita di dalam kitab suci-Nya dan lewat lisan Rasulnya alaihissalam, dan sebagaimana yang telah dipahami oleh fitrah kaum muslimin baik dari kalangan ulama maupun yang awam, yang merdeka maupun yang budak, laki maupun perempuan, yang balik dan anak-anak. Semuanya sepakat Allah fis sama. Ini semuanya harus diimani, harus dibenarkan, dan ini konsekuensi kita mengucapkan dua kalimat syahadat, di antaranya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, membenarkan semua kabar berita yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya tentang masalah sifat-sifat Allah. Sekedar murojaah, mengulang pelajaran ini perlu untuk ditanamkan terus. Kata para ulama, sifat Allah dalam Al-Quran terbagi menjadi dua. Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Sifat, ya mungkin itu cabang berikutnya yang lebih atas lagi, dari sisi penetapan dan peniadaan. Sifat apa? Subutiyah dan sifat salbiyah, sifat yang ditetapkan oleh Allah dan yang ditiadakan dari Allah. Allah menetapkan dirinya tadi punya sifat pendengaran, penglihatan, punya sifat kehidupan, ilmu, dan seterusnya. Ini sifat yang Allah tetapkan bagi dirinya. Ada pula sifat yang Allah tiadakan dari dirinya, seperti sifat ngantuk dan tidur. Allah berfirman dalam ayat kursi, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak ditimpa rasa ngantuk maupun tidur. Ini sifat yang Allah tiadakan dari dirinya. Ini secara global dari ayat Al-Quran, sifat Allah ada dua, dari segi penetapan dan peniadaan, sifat yang ditiadakan dan sifat yang ditetapkan. Ya. Kemudian sifat yang Allah tetapkan dibagi menjadi tadi, sifat dzatiyah dan sifat apa? Fi'liyah. Sifat dzatiyah, sifat yang senantiasa melekat pada diri Allah, tidak mungkin terlepas darinya sekejap pun. Seperti sifat ilmu, tidak mungkin Allah tidak mengetahui ya sekejap pun. Ilmunya Allah azalin wa abadiyun. Allah tinggi di atas semua makhluknya. Ini sifat dzatiyah, senantiasa Allah tinggi di atas makhluknya. Ya. Allah hidup, Allah maha hidup. Sifat kehidupan, sifat dzatiyah, senantiasa Allah hidup. Ini namanya apa? Sifat dzatiyah yang senantiasa melekat pada diri Allah. Ada pula sifat yang fi'liyah, yaitu sifat yang tergantung kepada kehendak Allah. Sifat yang tergantung kepada kehendak Allah. Kapan Allah berkehendak, Allah tersifati dengannya. Jika tidak berkehendak, Allah tidak tersifati dengannya. Seperti Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Nanti akan ada pembahasannya. Rasul mengatakan dalam hadis yang mutawatir, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila samai dunya. Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Ahlus sunnah, ulama salaf menetapkan sesuai dengan yang dikabarkan oleh Rasul. Yang turun adalah Allah. Kapan Allah turun? Sepertiga malam terakhir. Ini yang harus apa? Diyakini. Ini sifat fi'liyah. Kenapa? Karena tergantung kehendak Allah. Kapan Allah berkehendak turun? Sepertiga malam terakhir. Tidak terus menerus Allah apa? Turun. Ya, ini sekali lagi pada sepertiga malam terakhir. Paham? Ini namanya sifat apa? Al-fi'liyah. Ada pula sebagian ulama menambahkan yang ketiga pembagiannya, sifat al-ikhtiyariyah, yaitu sifat yang menggabungkan dua tadi. Dari satu sisi dia sifat dzatiyah, dari satu sisi dia sifat fi'liyah. Seperti sifat al-kalam, Allah berbicara. Secara asal sudah tersifati Allah dengan sifat kalam. Tidak mungkin sifat kalam itu nggak ada pada diri Allah. Karena kalau sifat kalam itu hilang sekejap dari Allah, berarti Allah apa? Naudzubillah min dzalik. Ya, tersifati dengan sifat yang tercela, sifat bisu, naudzubillah min dzalik. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah punya sifat al-kalam. Dari sisi asal kalam itu sifat dzatiyah.
Tapi kapan Allah berbicara? Sesuai dengan kehendak Allah. Tidak terus-menerus Allah apa? Berbicara. Allah berbicara dengan Nabi Musa, wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan para malaikat, Allah berbicara dengan penghuni surga dan seterusnya. Jadi sekali lagi sifat kalam menggabungkan antara sifat dzatiyah dengan sifat apa? Fi'liyah. Dari satu sisi, yaitu dari asalnya sifat kalam, sifat dzatiyah. Namun dari sisi kapannya Allah berbicara tergantung kehendak Allah, ini sifat apa? Fi'liyah. Maka dinamakan ini sifat ikhtiyariyah. Paham? Nah, kemudian ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, sifat dzatiyah dan fi'liyah itu dibagi lagi oleh para ulama menjadi sifat al-khabariyah dan sifat al-khabariyah al-aqliyah. Ini yang sebetulnya dibahas oleh Imam Ibnu Battah dalam bab min sifatil khabariyah. Apa maksud sifat Allah al-khabariyah? Yaitu sifat Allah yang hanya bisa ditetapkan lewat al-khabar Al-Quran dan as-sunnah yang sahihah. Paham? Sifat Allah yang hanya bisa ditetapkan lewat nas Al-Quran dan Sunnah, lewat Al-Khobar. Al-Khobar di situ maksudnya apa? Al-Quran dan Sunnah, lewat dalil an-naql. Seperti sifat yang disampaikan oleh Imam Ibnu Battah di sini. Sifat Allah punya tangan, Allah punya sifat al-isba', jari. Ini semuanya Rasul yang mengatakan. Jangan ngeminteri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis-hadis yang sahih nanti akan disampaikan juga tentang yang lainnya. Paham? Jadi ini namanya sifat khabariyah yang hanya bisa ditetapkan lewat nas khabar saja, lewat naql. Tidak bisa pakai akal sama sekali. Akal sudah ditanggalkan dalam masalah ini. Namun ada sifat Allah, ini yang kedua, sifat khabariyah al-aqliyah. Sifat Allah yang bisa ditetapkan lewat nas Al-Quran dan Sunnah. Demikian pula juga lewat apa? Akal. Tapi akal ini sebagai sampingan. Paham? Jadi seperti sifat kehidupan. Secara nas jelas Allah punya sifat al-haya, kehidupan, karena nama Allah al-hayyu al-qayyum. Allah berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyu. Allah namanya al-hayyu. Kata para ulama, setiap nama pasti mengandung sifat. Allah punya sifat al-hayyu, maha hidup, sifatnya al-haya, kehidupan. Jadi ini adalah apa? Sifat al-khabariyah al-aqliyah juga. Karena secara nas jelas Allah punya sifat al-haya. Secara akal, logika, tidak mungkin Allah al-khaliq itu yang menciptakan tidak hidup. Pasti dia apa? Itu. Ini namanya sifat khabariyah al-aqliyah. Contoh juga sifat tinggi. Allah maha tinggi di atas semua makhluknya, al-ulu. Sebagaimana kata Imam Abu Hanifah rahimahullah, wallahu yud'a min a'la la min asfal. Kita berdoa kepada Allah dan Allah ada di atas. Li'annal asfal laisa min wasfir rububiyyah wal uluhiyyati fi syai'. Karena sifat bawah tidak layak bagi rububiyah uluhiyah Allah. Ini secara logika. Ya. Yang maha al-ali, Allah maha di atas, al-ali al-azim wa huwal aliyul azim. Jadi sifat dzatiyah fi'liyah itu ada yang sifatnya khabariyah tok, hanya berlandaskan Al-Quran dan Sunnah saja, seperti dalam pembahasan kita sekarang ini, ya. Ada pula sifat yang apa? Khabariyah dan aqliyah. Makanya kalau antum nanti yang ikut mungkin kajian kita lagi Dakwah Sithiyah oleh Syekh Shalih bin Fauzan, itu biasanya ketika ada pembahasan tentang sifat-sifat Allah secara perinci, nanti dibawakan dalil ayat, hadis, ucapan ulama, demikian pula dalil akal. Jadi ahlu sunnah tidak menanggalkan akal sama sekali. Gagal paham kalau ada orang yang mengatakan, lu katanya nggak boleh pakai akal, kok ini pakai dalil akal.
Sekali lagi, tempatkan redaksi itu pada tempatnya. Akal digunakan oleh ahli sunnah kalau tidak menabrak Al-Quran dan sunnah. Ahli sunnah senantiasa pertengahan. Akal itu ditempatkan pada tempatnya, tidak dilebih-lebihkan. Mengukur semua dengan akal, menimbang Al-Quran dan sunnah dengan akal, ini keliru. Akal terbatas, sedangkan Al-Quran dan sunnah itu wahyu Allah. Akal manusia ciptaan Allah. Ini ada keterbatasannya, sedangkan Al-Quran wahyu Allah, kalamullah, sifat Allah, nggak mungkin keliru. Akal manusia ada kelirunya. Jadi sekali lagi, ini yang keliru, berlebih-lebihan menggunakan akal. Seperti kelompok liberal dan seterusnya, mereka menuhankan akal, seolah-olah akal itu robnya mereka. Yang lawannya yang menanggalkan akal sama sekali. Seperti orang-orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah tanpa berpikir bagaimana manusia yang Allah katakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim menyembah hewan ternak. Naudzubillah min dzalik. Ini sekali lagi nggak pakai akal. Ahlus sunnah menempatkan akal pada tempatnya. Jadi sekali lagi ada istilah para ulama, sifat Allah yang khabariyah saja, yang hanya bisa ditetapkan oleh Al-Quran dan sunnah saja, tanpa ada campur akal sama sekali. Ada pula sifat Allah entah dzatiyah atau fi'liyah yang bisa ditetapkan lewat nas dan juga lewat apa? Akal. Paham? Alhamdulillah. Kita sekarang lanjutkan. Ini sekadar lagi untuk menguatkan lagi apa yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Halaman 104. Kata Imam Ibnu Battah Al-Ghubari rahimahullah, wa anna Allah azza wa jalla 'alal arsy. Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas al-arsy. Sebagaimana dalam 7 ayat Al-Qur'an, Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah tinggi di atas arsy. Di antaranya dalam surat Thaha ayat yang ke-5. Demikian pula surat Al-Hadid ayat yang ke-4. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayamin tsumma stawa al arsy. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian Dia tinggi di atas al arsy. Dan sudah kita sering sampaikan kata-kata istawa al arsy, kata seorang ulama tabi'in yang bernama Mujahid dan juga Abul Aliya, muridnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, mereka semua mengatakan istawa artinya ala wartafa. Allah tinggi di atas al-arsy. Ahlus sunnah ulama salah menetapkan apa adanya sesuai dengan yang Allah firmankan. Tidak mentakwil-takwilkannya. Tidak mengatakan istawa ditafsirkan apa? Istaula. Ini sudah kita sampaikan mirip dengan kelakuannya Yahudi yang suka mengotak-atik ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ahlus sunnah menetapkan Allah tinggi di atas al-arsy. Kemudian kalau ada yang mengatakan, wah kalau kita menetapkan Allah di atas arsy, Allah butuh kepada arsy. Ini salah satu alasan mengapa mereka mentakwil istawa dengan istaula. Kalau dikatakan Allah tinggi di atas arsy, berarti Allah butuh kepada arsy. Ini sekali lagi apa? Main akal-akalan. Tidak mau membenarkan, mengimani langsung firman Allah. Pakai apa akal? Akal jadikan tolak ukur. Wah, nggak layak, nggak masuk akal Allah tinggi di atas arsy. Karena apa? Namanya di atas berarti butuh yang di bawah. Maka ditafsirkan, ditakwilkan istaula menguasai. Maka dibantah oleh para ulama. Yang pertama, siapa yang bilang Allah butuh kepada arsy? Itu adalah apa? Gagal paham Anda sendiri. Itu kekeliruan paham Anda sendiri. Nggak ada yang mengatakan Allah butuh kepada apa? Arsy. Sebagaimana Allah mengutus malaikat pencatat amal manusia. Siapa kata Allah butuh kepada malaikat? Allah di hari kiamat menegakkan timbangan untuk menimbang amal manusia yang baik maupun yang jelek. Siapa bilang Allah butuh kepada apa? Timbangan. Allah mengatakan Al-Ghani. Nama Allah itu Al-Ghani, yang maha kaya. Dia tidak butuh kepada makhluknya. Makhluk yang butuh kepada Allah. Jadi statement itu sudah keliru. Itu melazimkan sesuatu yang tidak lazim. Ya, mengatakan apa?
kalau kita menetapkan Allah tinggi di atas arsy, berarti Allah butuh kepada arsy. Ini sudah dibantah oleh Allah. Allah ghaniyun 'anil alamin. Allah nggak butuh kepada makhluknya. Makanya Imam At-Tahawi dalam kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah mengatakan, wa huwa mustaghnin 'anil arsy wa ma dunahu. Allah nggak butuh kepada arsy atau yang di bawah arsy. Allah Al-Ghani. Dan kata para ulama juga, kata Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi ketika mensarah ucapan Imam Tahawi tadi, beliau mengatakan nggak selamanya yang di atas butuh kepada yang bawah. Contoh, langit di atas bumi, namun langit nggak butuh kepada bumi. Buktinya apa? Nggak ada pasak yang menyangga ataupun yang menopang langit tersebut. Beda dengan atap masjid ini ditopang dengan tiang tersebut. Namun langit Allah nggak ada tiang yang menopangnya. Artinya apa? Allah ketika menciptakan arsy bukan berarti Allah butuh kepada arsy. Ketika Allah tinggi di atas arsy bukan berarti apa? Allah butuh kepada arsy. Contoh kata para ulama, Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha. Allah yang menciptakan langit tanpa tiang yang engkau lihat. Ada nggak tiang langit? Tiang listrik ada. Tiang jaler ada juga ya. Tapi tidak ada tiang yang menopang langit. Ini kata para ulama, nggak semua yang di atas butuh yang di bawah. Ini kalau makhluk yang atas nggak selalu butuh yang di bawah, apalagi Allah Rabbul Alamin. Ya sekali lagi, ini orang-orang yang menuhankan akal, yang mengotak-atik ayat-ayat Allah dengan akal pikirannya tanpa kembali kepada nas ayat atau hadis ataupun pemahaman para salafus saleh. Ahlus sunnah meyakini Allah tinggi di atas al-arsy, istiwa al-arsy. Pembahasan Allah tinggi di atas arsy ini termasuk khobariyah. Kenapa demikian? Karena kita nggak tahu kecuali lewat apa? Nas ayat ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun arsy adalah makhluk yang paling tinggi. Di antara keistimewaan arsy, kata para ulama, arsy makhluk yang paling tinggi. Makanya dalam hadis Rasul mengatakan, idza sa'altumullah jannah fas'alul firdausa fa innahu a'lal jannah wa awsatuha. Apabila kalian memohon kepada Allah, minta kepada Allah surga, mintalah surga Firdaus. Semoga Allah masukkan kita ke dalam Firdausnya kelak. Karena kata Rasul, karena surga Firdaus adalah surga yang paling tinggi dan yang paling tengah. Dan di atas surga Firdaus adalah apa? Arsy-nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Atapnya surga Allah adalah arsy-nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makhluk yang paling tinggi. Kemudian kata ulama, arsy adalah makhluk yang paling besar. Dalam hadis yang sahih, Rasul mengatakan ketika membandingkan masalah langit dengan 7 lapisnya, bumi dengan 7 lapisnya, dibandingkan dengan kursinya Allah. Dalam hadis ketika mentafsirkan ayat wasi'a kursiyuhus samawati wal arda, Imam Ibnu Katsir membawakan riwayat ini, bahwasanya perbandingan kursinya Allah yang merupakan tempat kedua telapak kaki Allah, kata Ibnu Abbas ini riwayat Ibnu Abbas ketika mentafsirkan wasi'a kursiyus samawati wal arda. Jangan dibayangkan kursi seperti yang dipahami oleh manusia. Kata Ibnu Abbas, arti ayat wasi'a kursiyus samawati wal arda, kursinya Allah meliputi langit dan bumi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sahabat Rasul, mentafsirkan kursinya Allah adalah maudhi'ul qadamain, tempat kedua telapak kaki Allah. Ini yang dipahami oleh para salafus saleh, para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka tidak mentasbih, menyerupakan dengan makhluk ataupun membayang-bayangkannya ataupun mentakwilkannya. Mereka menetapkan apa adanya. Sebagaimana mereka menetapkan Allah punya zat sesuai dengan kebesarannya, nggak sama dengan zatnya makhluk. Kemudian kata Rasul, perbandingan kursinya Allah dengan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, seperti lingkaran kecil yang dilemparkan di tanah yang luas atau padang pasir lah.
Tanah yang besar itulah kursinya Allah, sedangkan lingkaran yang kecil itu 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Itu perumpamaannya, perbandingannya. Dan perbandingan antara arsy-nya Allah dengan kursinya Allah seperti itu juga. Arsy-nya Allah seperti tanah lapang, sedangkan kursinya Allah seperti gelang atau lingkaran yang kecil. Dari situlah kata ulama, arsy Allah itu makhluk yang paling besar, ya. Dan arsy-nya Allah menurut pendapat yang rajih juga merupakan makhluk yang pertama kali Allah ciptakan. Makhluk pertama, makhluk yang terbesar, makhluk yang paling tinggi adalah arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Rasul mengatakan, innallaha kataba maqadirul khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50 alfasana wa kana arshuhu 'alal ma'. Kata Rasul, Allah telah mencatat semua takdir makhluknya 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, dan arsy-nya Allah sudah ada di atas air. Ini semuanya kabar berita dari Rasul SAW dalam hadis yang sahih yang wajib untuk kita mengimaninya. Kalau kita nggak mengimaninya, ngapain kita mengucapkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah? Berarti kita nggak percaya kepada sabda Rasul. Naudzubillahi min dzalik. Ya. Namun seperti tadi, kalau berkaitan dengan sifat Allah, tidak boleh menyerupakannya dengan sifat makhluk, tidak boleh membayang-bayangkannya, tidak boleh mentakwil, menyelewengkan dari makna yang dohirnya, yang sebenarnya, dan tidak boleh menafikan, mengingkarinya. Kemudian dibahas di sini oleh Syekh atau Imam Ibn Battah, walil arsy atitun ka'atir rahli al-jadid. Ada riwayat-riwayat yang menjelaskan, menyebut bahwasanya arsy itu punya suara rintihan seperti rintihan binatang tunggangan yang keberatan membawa barang di atasnya, ya. Diperumpamakan seperti itu. Walil arsy atitun ka'atitir rahli al-jadid. Cuma sebagaimana kata Syekh Albani dan sebagian ulama hadis yang lainnya, hadis-hadis tentang masalah rintihan suara arsy ini tidak sahih. Kalau mau dilihat, ada dalam kitab silsilah hadis dhaifah, kumpulan hadis-hadis yang lemah oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, di antaranya nomor 3705. Ada hadis yang berbunyi, wa inna ahlal firdausi yasma'una atital arsy. Di antara hadis tentang masalah ini, yaitu ada hadis yang berbunyi, sesungguhnya penduduk surga Firdaus mendengarkan suara rintihan arsy. Namun kata Syekh Albani hadisnya dhaif, dan yang semisal dengan ini juga tidak sahih. Nah, kita pindah riwayat berikutnya, penjelasan nomor 263, wa annallaha azza wa jalla akhadha adzurriyata min dhahri adam biyadihi al-yumna wa kilta yadayhi yaminun mubarakatun faqala hadhihi li hadhi wala ubali. Ini cuplikan sebuah hadis. Kita baca dulu ucapan yang disampaikan oleh Imam Ibn Battah Al-Ghair rahimahullah. Beliau mengatakan bahwasanya Allah mengambil persaksian dari anak Adam, dari manusia, lewat punggung Nabi Adam. Nanti akan kita bacakan redaksi hadisnya. Dengan tangan kanannya. Ini inti pembahasannya. Ahlus Sunnah meyakini Allah punya sifat aliyat, tangan. Sebagaimana dalam ayat Al-Quran, seperti dalam surat Shad, Allah mengatakan ketika iblis tidak mau sujud kepada Adam, Allah berkata, ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadaya. Wahai iblis, kenapa engkau tidak mau sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku, biyadaya. Kalau kata Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i dalam kitab Aqidah Salaf wa Ashabul Hadits yang kita bahas juga, kita kaji setiap hari Selasa,
bahwasanya kata beliau Ahlus Sunnah meyakini apa adanya. Allah punya kedua tangan sesuai dengan kebesarannya, nggak sama dengan tangan makhluk. Dan kata beliau tidak boleh ditakwilkan dengan kata-kata kekuasaan atau dua kenikmatan seperti takwilnya kelompok sesat Mu'tazilah dan Jahmiyah. Ini sekali lagi Ahlus Sunnah menetapkan apa adanya. Sebagaimana Ahlus Sunnah mengatakan Allah punya zat, Allah punya ilmu, Allah punya penglihatan, pendengaran, nggak sama dengan makhluk. Demikian pula sifat-sifat yang lainnya. Ahlus Sunnah menetapkan apa adanya tanpa menyerupakan dengan tangan makhluk. Kemudian kata para ulama, wakil tayyadai yamin, dalam hadis yang sahih kedua tangan Allah itu kanan, wakil tayyadai yamin. Sekali lagi kaidah Ahlus Sunnah, jangan pernah menyamakannya dengan makhluk, jangan pernah membagaimanakan sifat Allah, akal kita nggak sampai. Ahlus Sunnah orang beriman, orang bertakwa, ciri mereka yu'minuna bil ghaib, mengimani yang ghaib, ya, tanpa menyelewengkan makna dari makna yang sebenarnya. Faqala hadi li hadi wala ubali. Kita mau bacakan redaksinya, ini banyak redaksinya, ini yang sahih. Ini dalam Sunan Abi Dawud. Ini kita nukilkan dari Sunan Abi Dawud, hadis nomor 4702. Mohon maaf ya, kita baca nomornya, nggak hafal nomornya ini. Ya, nanti dilihat dalam kitab aslinya. Hadis nomor 4702. An Muslim bin Yasar al-Juhani, dari Muslim bin Yasar al-Juhani, anna Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu suila an hadil ayat. Pernah suatu saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditanya tentang ayat surat Al-A'raf ayat 172. Ya, ayat 172 dari surat Al-A'raf, yang mungkin bawa mushaf langsung bisa dilihat. Surat Al-A'raf ayat 172. Di antaranya Allah berfirman, di sini disebutkan wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ingatlah ketika Allah Rabbmu mengambil dari anak Adam persaksian mereka, bukankah aku ada Rabb kalian? Maka mereka menjawab, bala, iya wahai Rabb. Kemudian faqala Umar Khattab ketika ditanya tentang ayat ini menjawab, sami itu Rasul SAW su'ila anha. Aku mendengar Rasul juga pernah ditanya tentang ayat ini. Faqala Rasul SAW, lalu Rasul pun bersabda, innallaha azza wa jalla khalaqa Adam. Allah azza wa jalla setelah menciptakan Adam, summa masaha dhahrahu biyamini, kemudian Allah mengusap punggung Adam dengan tangan kanannya. Ini inti pembahasannya. Rasul menetapkan Allah punya sifat tangan kanan, biyamini, ya. Fastakhraja minhu dzurriyyata, kemudian Allah mengeluarkan dari Adam keturunannya. Kemudian Allah mengatakan khalaqtu haula'i lil jannah, aku ciptakan mereka untuk menempati surga. Demikian pula kemudian Allah mengeluarkan anak Adam dari punggung Nabi Adam seraya mengatakan aku menciptakan mereka untuk menghuni neraka. Ini hadis berkaitan juga tentang masalah catatan takdir. Mungkin yang pernah disampaikan ya dalam kajian-kajian kita. Catatan takdir ada, kalau mau perinciannya ada 5, kata Ibnu Qayyim dalam kitab Syifaul Alil. Catatan takdir di Lauhul Mahfuz ini mencakup semua makhluk, entah malaikatnya, jinnya, manusianya. Seperti yang kita sampaikan di sini, Allah mencatat semua takdir makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ya, seperti sekarang ini kita membahas ini, yang datang siapa saja, ada yang konsen, ada yang ngantuk dan seterusnya. Ya, ini semuanya sudah ada dalam catatan Lauhul Mahfuz. Tapi bukan berarti wah nggak berapa, berarti kan sudah dicatat Lauhul Mahfuz. Semua catat Mahfuz, iblis pun sudah dicatat Lauhul Mahfuz. Nah, ini nggak boleh berhujah dengan takdir dalam masalah apa? Kemalasan ataupun kemaksiatan.
Intinya ini catatan takdir yang pertama yang mencakup semua makhluk, yang dinamakan dengan at-takdir al-am, takdir yang umum mencakup semua makhluk. Kemudian ini takdir ketika Allah mengambil perjanjian dari anak Adam. Ini mencakup anak Adam saja, manusia saja. Ada yang sudah ditetapkan di surga dan di neraka. Semoga Allah menjauhkan kita dari nerakanya dan memasukkan kita ke dalam surganya. Jadi semua kita sudah Allah catat tempatnya di mana di akhirat, ya. Namun tugas kita beramal, tugas kita bertawakal kepada Allah dan beriman, beramal saleh, serahkan semuanya kepada Allah, dan Allah nggak akan mungkin mengingkari janjinya. Kalau kita beriman, beramal saleh, pasti Allah berikan surganya. Namun intinya semua sudah Allah catat dalam Lahul Mahfuz, dan sudah Allah perinci juga ketika dalam perjanjian dengan anak Adam tadi. Kemudian ada lagi catatan takdir yang waktu manusia di rahim seorang ibu. Hadisnya masyhur dari Abdullah Mas'ud radhiyallahu anhu, kata Rasulullah SAW bahwasanya ketika manusia sudah berusia 120 hari di rahim ibunya, maka Allah mengutus malaikat dan diperintah untuk yanfukhu fihi ar-ruh, meniupkan roh. Ya. Kemudian malaikat diperintahkan mencatat takdir janin tersebut, tentang rezekinya, tentang ajalnya, tentang amal perbuatannya, entah dia bahagia ataupun sengsara. Ini catatan takdir ketika orang itu masih dalam rahim sang ibu. Kemudian catatan takdir yang keempat, catatan takdir al-hauli, setiap tahunnya, yaitu ketika malam Lailatul Qadar. Allah catatkan lagi, tetapkan lagi takdirnya selama setahun lamanya. Makanya Allah berfirman, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna mundirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Dalam surat Ad-Dukhan, bahwasanya pada malam Lailatul Qadar itulah dicatatkan lagi semua takdir hamba-hamba Allah, seperti dalam tafsir para ulama salaf. Kemudian yang kelima, catatan takdir setiap harinya, yaitu dalam catatan malaikat yang mencatat amal perbuatan manusia. Paham? Ini memang butuh konsentrasi, nggak bisa sambil ngantuk ya, atau nggak bisa sambil makan juga. Ya makan nanti setelah sholat nanti. Baik. Lanjut atau cukup? Anak khawatir sudah. Iya, karena emang beda kajian kitab dengan kajian ya sekedar hiburan ya, sekedar wejangan biasa. Ini butuh konsentrasi, masalah tauhid, masalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita lanjutkan, ada yang mau ditanyakan? Ada yang ya tidak paham atau yang kurang paham? Iya. Iya. Iya, itu sahih hadisnya, dan itu bahkan dalam firman Allah surat Qaf. Ya, surat Qaf Allah mengatakan hal min mazid, neraka mengatakan hal min mazid, itu berkaitan dengan ayat tersebut. Itu hadisnya sahih dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Antum catat ya, catat biar tidak menjadi syubhat. Sahih Bukhari, catat, antum nggak apa nanti nomornya. Ya, Sahih Bukhari hadisnya nomor 4848. 48 ya, 4848. Dalam Sahih Muslim hadisnya nomor 2848. Sahih Muslim hadisnya 2848. Kalau tadi 4800, sekarang 2848. Taib yang lainnya?
Iya, ini sudah waktu azan. Baik, kita jawab tentang masalah takdir yang kata Rasul la yardul qadha ila doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Di antaranya kata ulama, iya, takdir yang di tangan malaikat. Karena malaikat ketika Allah beritahukan bahwasanya si fulan, misalnya kata fulan, catat dia ini bahagia, ya, selama dia beriman beramal saleh. Tapi malaikat kan nggak tahu hal yang akan datang, paham? Jadi ketika orang itu berdoa kemudian dia beramal saleh, baru malaikat apa? Tahu. Jadi ini yang apa namanya, yang bisa dirubah itu catatan yang ada di tangan para malaikat, paham? Ya. Kemudian juga kata ulama penjelasan yang berikutnya, semua yang terjadi mulai dari orang itu misalnya miskin, kemudian dia berusaha, berdoa menjadi kaya, rentetan ini semuanya sudah ada di dalam lahul mahfud. Nah, insyaallah kita lanjutkan badal adzan. Ya, kita lanjutkan sedikit lagi tentang ayat tadi surat A'raf 172. Kita bacakan ayat lengkapnya. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min dzurriyyahim dzurriyyatan wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil persaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Rabbmu? Mereka menjawab, betul, engkau adalah Rabb kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang lengah terhadap keesaan Allah Rabbul Alamin. Ini sekali lagi, inti pembahasannya dalam hadis tadi, Allah mengusap Adam atau punggung Nabi Adam dengan tangan kanannya. Kita Ahlus Sunnah, para ulama salaf menetapkan Allah punya sifat tangan, namun tidak sama dengan tangan makhluk. Tidak boleh kita bayangkan, tidak boleh kita selewengkan maknanya, tidak boleh kita tafsirkan itu artinya kekuatan, kenikmatan, tidak. Bahkan kata para ulama, kalau ada orang mengatakan arti tangan dalam ayat Al-Quran itu maknanya kekuatan, kenikmatan, itu adalah manusia yang durhaka kepada bapaknya, yaitu kepada Adam alaihissalam. Nabi Adam Allah istimewakan dari semua makhluknya. Dengan apa? Allah ciptakan langsung dengan kedua tangannya. Allah mengatakan tadi, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadaya. Wahai iblis, mengapa engkau tidak mau sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Kata para ulama, di antara keistimewaan Nabi Adam, Allah ciptakan langsung dengan kedua tangannya. Kalau semua manusia yang lain Allah ciptakan lewat firman-Nya kun fayakun. Nabi Isa di antaranya. Tapi Adam Allah ciptakan dengan kedua tangannya. Kalau ada yang mengingkari atau mentakwilkan ayat tadi kedua tangan Allah dengan yang lainnya, ini adalah anak yang durhaka, enggak mengakui keistimewaan siapa? Bapaknya, yaitu Nabi Adam alaihi assalam. Bahkan kata ulama lebih baik iblis. Iblis enggak mengingkari. Ketika Allah mengatakan, kenapa engkau tidak sujud kepada Adam yang aku ciptakan kedua tanganku? Iblis enggak membantah, enggak mentakwil. Sekali lagi ini iblis saya percaya. Maka sekali lagi naudzubillah min dzalik, kalau tidak percaya kepada sifat tangan bagi Allah yang telah tetapkan bagi dirinya. Wallahu taala alam. Insyaallah masih panjang penjelasan masalah sifat khabariyah, kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam. Ini ada pertanyaan, apabila ulama menggunakan istilah sahibul ilmi, apakah yang dimaksud adalah para ulama dan talibul ilmi atau hanya para ulama saja? Wallahu a'lam, sahibul ilmi sama dengan pemilik ilmu, artinya bisa dua-duanya, para ulama, dan itu yang paling utama. Namun wallahu a'lam bisa umum juga bagi penuntut ilmu agama yang memang berkompeten dalam masalah ilmu agama tersebut. Wallahu taala a'lam. Ada yang lain sebelum kita akhiri? Nah, mohon penjelasan untuk ayat-ayat mutasyabihat dan ayat yang muhkamat di Ali Imran lain. Iya.
Allah berfirman dalam surat Al-Imran, "Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat." Dialah Allah yang menurunkan atasmu Al-Qur'an. Dari ayat Qur'an itu ada yang muhkamat, yang jelas, ada yang mutasyabihat. Ayat-ayat tentang sifat Allah ini kita arahkan kepada masalah ini karena di antara syubhat ahlul bidah, mereka mengatakan ayat-ayat tentang sifat itu mutasyabihat, samar-samar. Itu kata inti. Namun kata ulama salaf itu ayat yang muhkamat. Buktinya apa? Imam Malik ketika ditanya kaifastawa, bagaimana Allah istiwa, yang berkaitan dengan Ar-Rahman al-Istiwa, beliau mengatakan al-istiwa ma'lum. Arti istiwa dalam Al-Quran maklum, sudah dipahami. Seperti yang sudah kita sampaikan dari ucapan Abul Aliyah Mujahid, bahwasanya istiwa artinya ala wartafa. Dan ini yang ada dalam kitab-kitab akidah ulama salaf. Tidak ada ulama salaf satupun yang mengatakan ayat tentang sifat itu mutasyabihat, yang samar-samar. Apa maksud ahlul bidah mengatakan ayat-ayat sifat itu mutasyabihat? Agar apa? Mereka bisa serahkan maknanya kepada Allah. Agar mereka apa? Bisa untuk mentakwilkan sesuai dengan akal pikiran mereka. Agar kita tidak membahas lagi tentang sifat-sifat Allah. Naudzubillah min dzalik. Ini sudah kita sampaikan. Kitab-kitab akidah para ulama salaf seperti Imam Ibnu Battah Al-Bari. Ini abad ke-4 Hijriah. Imam Ibnu Khuzaimah abad 4 Hijriah, dan itu adalah ulama Syafi'iyah. Demikian pula Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, semuanya membahas tentang masalah sifat-sifat Allah. Nggak ada satupun mereka mengatakan ayat-ayat tentang sifat Allah itu mutasyabihat. Ayat-ayat mutasyabihat yang samar-samar itu, kata para ulama, secara asal harus dipahami. Secara asal semua ayat Al-Quran itu muhkam. Dalam ayat Allah mengatakan kitabun uhkimat ayatuhu. Inilah Al-Quran, kitab yang jelas ayat-ayatnya. Adapun yang mutasyabihat itu sesuatu yang relatif, kata para ulama. Kenapa relatif? Karena ada sebagian yang tidak paham, ada sebagian yang paham. Makanya yang nggak paham tanya kepada yang nggak paham. Makanya para sahabat dahulu mereka belajar kepada Rasul ayat Al-Quran secara bacaan maupun maknanya. 10 ayat mereka pahami, mereka dalam. Artinya apa? Semua dipahami ayat Al-Quran. Paham? Bagaimana dengan alif lam mim, alif lam ra, qaf? Ini secara bahasa memang nggak ada maknanya. Paham? Seperti kalau anak tanya, apa makna R? Apa makna A? Apa? Memang itu bukan apa? Kata yang bisa itu huruf hijaiyah, itu huruf apa? Bahasa Indonesia. Memang bukan suatu kata yang bisa dipahami, dijelaskan maknanya. Paham? Beda dengan ayat bal yadahu mabsuutatan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Paham? Jadi secara asal kata ulama semua ayat Al-Qur'an muhkamah. Adapun yang mutasyabihat itu sesuatu yang relatif. Artinya sebagian orang memang nggak ada yang nggak paham. Makanya Allah berfirman, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Paham? Kemudian ayat-ayat mutasyabihat, ini intinya banyak yang memang disalahpahami oleh ahlul bidah. Jadi semua ayat-ayat yang disalahpahami oleh ahlul bidah itulah contoh-contoh ayat mutasyabihat. Contoh, orang yang mengaku tingkat makrifat, mereka mengatakan kalau sudah tingkat makrifat tidak ada kewajiban sholat, puasa, zakat. Dalilnya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu sampai datangnya keyakinan. Ini ayat mutasyabihat yang dipakai oleh orang-orang itu untuk meninggalkan syariat Allah. Paham? Padahal ayat itu menurut orang-orang yang paham tafsirnya, yakin artinya apa? Kematian. Paham? Jadi secara contoh ayat-ayat yang disalahgunakan oleh al-bidah dalam melegalkan kebid'ahan mereka, itulah ayat-ayat yang apa? Mutasyabihat. Wallahu ta'ala a'lam. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.